Indonesia lahir dari keberagaman, keramah tamahan, tata krama, keanekaragaman hayati, dan budaya. Nusantara membentang luas, keindahan tak terbatas. Bangsa besar yang bineka, negeri yang subur, kaya, dan sejahtera. Indonesia adalah karunia. Sirup kurnia untuk Indonesia. Belanja hemat, sehat di Babasena. Daging pilihan, mantap dan terjamin. Pilih yang segar, pilih yang terbaik. Di Babasena, pasti puas hati. مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Faedah Lapar. Lapar merupakan satu kondisi di mana tubuh seseorang membutuhkan asupan berupa makanan ataupun minuman. Bagi sebagian kalangan mungkin lapar merupakan satu kondisi yang harus dihindarkan. Lapar merupakan satu kondisi yang tidak diharapkan. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan mengupas apakah lapar memang satu kondisi yang harus kita hindari? Apakah lapar itu adalah sesuatu yang kita butuhkan? Di dalam kitab Sehat Dusaman Al-Palembani, Sayyidus Salikin jilid 3, dalam pasal Fawaidul Ju', di situ digambarkan atau diungkapkan oleh ulama Palembang ini beberapa macam faedah lapar. Salah satu daripada faedah lapar itu adalah sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Ahyu qulubakum, wahai umatku, hidupkanlah hati kamu." Bagaimana menghidupkan hati? Menghidupkan hati menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah biqillatid dhahki wasyab, yaitu menyedikitkan makan, menyedikitkan tertawa dan menyedikitkan kenyang. Itu akan membuat hati manusia, hati kita semua, itu akan menjadi hidup. Hidupkan hatimu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyedikitkan atau mengurangkan banyak tertawa. Jangan terlalu banyak tertawa dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian untuk menghidupkan hati juga, jangan terlalu banyak kenyang, ya. Makan jangan terlalu kenyang. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melanjutkan sabdanya, yaitu watahiruha bil ju'. Sucikanlah hatimu itu dengan lapar. Nah, di sini berarti lapar memberikan satu pengaruh bagi kondisi spiritual manusia. Dengan lapar manusia akan menjadi bersih hatinya, suci hatinya. Watahiruha bil ju'. Sucikanlah, bersihkanlah hati kalian, wahai umatku, dengan berlapar-lapar. Nah, jadi ini memberikan satu faedah bagi kita bahwasanya lapar
adalah satu kondisi yang dibutuhkan oleh kita. Karena dengan lapar tadi maka hati kita menjadi bersih. Hati yang bersih itu akan menghasilkan perilaku sikap yang positif, sifat-sifat yang terpuji bagi kita. Bukankah kita membutuhkan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sifat-sifat yang terpuji? Ketika kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pekerja, maka kita membutuhkan bahwasanya lingkungan kita dan kita sendiri adalah pribadi-pribadi ataupun orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji. Nah, untuk mendapatkan itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu himbauan kepada kita untuk lapar, ya, untuk lapar atau bilju dengan lapar. Salah satu contoh daripada sifat-sifat terpuji itu adalah misalnya orang itu akan menjadi orang yang disebut dengan hafizul lisan, orang memelihara dirinya, orang memelihara lisannya. Hafizul lisan itulah salah satu daripada contoh orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji. Hasil daripada bersihnya hati tadi. Sifat-sifat terpuji itu seperti yang saya tadi sampaikan, orang tersebut bisa menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang menimbulkan maksiat kepada Allah. Misalnya, kita menjaga lisan kita dari menyebutkan ataupun mengungkapkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk hidup akhirat kita. Ngapain kita misalnya di dalam bis misalnya atau di tengah perjalanan kita melihat mungkin di perjalanan itu terpampang tulisan macam-macam tulisan, misalnya nasi padang, pangkas rambut. Tidak boleh kita ucapkan, jangan mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Tapi lisan kita haruslah kita manfaatkan untuk sesuatu yang memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Itu adalah orang yang memelihara lisannya dari perbuatan yang tidak bermanfaat atau perbuatan ucapan-ucapan yang sia-sia. Atau dia bisa menjaga, memelihara ucapannya dari perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah. Misalnya menggibah orang, berbohong, memfitnah, dan lain sebagainya. Itu salah satu daripada manfaat lapar ataupun faedah lapar. Jadi kita menjadi pribadi yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Kenapa? Karena kita memiliki hati yang bersih. Kemudian faedah yang kedua, masih kita ambil dari kitab Sairus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Bahwasanya dengan lapar, maka hati manusia akan menjadi lembut. Manusia yang memiliki hati yang lembut, ini akan berimbas kepada ketika dia beribadah, maka dia akan merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Banyak mungkin di antara kita, sekian lama kita sholat, sekian lama kita berzikir, sekian lama kita beribadah kepada Allah, tapi tidak kita rasakan lezatnya ataupun manisnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kepada kita yang belum merasakan manisnya ataupun lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita masih kurang berpuasa, mungkin kurang menjaga perut kita, mungkin kita belum banyak merasakan lapar. Oleh karena itu maka orang yang banyak merasakan lapar itu akan menjadi lembut hatinya, sehingga dengan lembut hatinya itu maka
dia akan merasakan lezatnya ataupun nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu pencapaian spiritual yang bisa didapatkan oleh hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, maka dia merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dia dalam hatinya menjerit, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Maka dia seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia akan merasakan begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah bisa kita katakan bahwasanya hamba tersebut adalah orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faedah yang kedua adalah melembutkan hati. Lapar kita butuhkan untuk melembutkan hati kita. Jangan sampai hati kita keras. Hati yang keras itu hati yang tidak menerima nasihat dari orang lain. Yang ketiga adalah faedah lapar itu adalah dengan lapar di dunia ini, maka seorang hamba Allah akan merasakan begitu banyak orang-orang di dunia ini yang merasakan kelaparan. Dengan dia merasakan sendiri lapar itu, maka dia akan menimbulkan rasa empati, simpati kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada sesama manusia. Bahwasanya sesungguhnya masih banyak orang yang ada di lingkungannya yang membutuhkan uluran tangan darinya. Lapar ketika di dunia ini itu akan berimbas juga bagi orang yang beriman, itu akan merasakan bahwasanya dia nanti akan merasakan lapar di alam akhirat. Oleh karena itu maka ketika dia merasa bahwa lapar di dunia ini seperti ini rasanya, apalagi lapar di negeri akhirat nanti. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah sampai pada kondisi ataupun keadaan batin ataupun rohania yang seperti ini, ketika dia lapar, insya Allah Allah anugerahkan kepadanya pemahaman bagaimana kondisi di alam akhirat nanti yang sesungguhnya yang akan ia dapatkan. Lapar di dunia, maka dia juga akan merasa bagaimana laparnya di akhirat. Oleh karena itu dia akan menghindari untuk lapar di akhirat dengan memperbanyak lapar di dunia ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, kullun nasu jiya'un yaumal qiyamah. Semua manusia akan merasakan lapar pada hari kiamat. Illal anbiya, kecuali para nabi, wa ahlihim, kecuali keluarga mereka dan orang-orang yang puasa, orang-orang yang memperbanyak puasa, orang-orang yang memperbanyak menahan laparnya, maka dia tidak akan merasakan lapar di alam akhirat nanti. Ini artinya bahwasanya lapar akan memberikan satu kondisi rohania, bahwasanya dia juga berasumsi itu bagaimana nanti di alam akhiratnya. Jadi lapar itu menyucikan hati, melembutkan hati, dan menguatkan empati ataupun simpati kepada sesama manusia, sesama makhluk, dan juga lapar itu akan mempersiapkan kondisi rohania seseorang itu untuk bersiap-siap menghadapi situasi di alam akhirat nanti. Selanjutnya, itu kita tadi membahas aspek lapar bisa memberikan pengaruh kepada ruhaniah manusia. Tetapi kita juga bisa melalui berbagai penelitian sudah pernah dilakukan oleh masyarakat di dunia, seperti yang pernah dilakukan oleh Panda 2016, bahwa sesungguhnya lapar itu katanya orang yang dalam kondisi lapar itu akan cenderung aspek stresnya itu lebih menurun. Tingkat stres, tingkat kecemasan seorang manusia
ketika dia lapar, maka itu akan mengalami penurunan dibandingkan dengan orang yang dalam posisi kenyang. Jadi dalam posisi kenyang, orang mudah terindikasi untuk stres dan merasa cemas ya. Ini dalam penelitian 2016. Kemudian dalam berbagai penelitian yang lain juga disampaikan bahwasanya ketika seseorang berada dalam kondisi lapar, maka sensitivitas insulin itu meningkat. Nah, ketika sensitivitas insulin ini meningkat, berarti orang tersebut akan terhindarkan dari apa yang disebut dengan diabetes tipe 2, mengurangi resiko untuk terkena penyakit diabetes tipe 2. Jadi mungkin ini berbagai hal yang bisa memberikan satu pandangan kepada kita bahwa ternyata lapar itu dibutuhkan oleh manusia, baik untuk kehidupan spiritual kita maupun untuk menjaga kesehatan kita. Demikian para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan, melimpahkan hidayah taufiknya kepada kita semua, kepada pemirsa semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan redho kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان مرحبا. Indonesia lahir dari keberagaman, keramah tamahan, tata krama, keanekaragaman hayati, dan budaya. Nusantara membentang luas, keindahan tak terbatas. Bangsa besar yang bineka, negeri yang subur, kaya, dan sejahtera. Indonesia adalah karunia. Sirup kurnia untuk Indonesia. Belanja hemat, sehat di babak senang. Daging pilihan, mantap dan terjamin. Pilih yang segar, pilih yang terbaik. Di babak senang, pasti puas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Profesor Dr. Haji Muhammad Adil MA, PLT Rektor UIN Raden Patah Palembang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal kita di bulan yang suci ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hari Apiansa, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga di bulan yang suci ini kita senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan iman, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.